Sobat Hunian, saat ini Dania Arsitek sedang berada di rumah salah satu klien kami yang dibangun dengan sangat mewah, luas dan megah. Namun perlu Sobat Hunian ketahui, rumah ini berada atau berdiri di tengah pemukiman yang bisa dibilang padat penduduk. Untuk selengkapnya, mari kita simak tayangan berikut ini. Halo Sobat Hunian, sekarang kita sudah berada di teras rumah dari klien kami, Dania Arsitek. Kita ngobrol-ngobrol sama pemilik rumahnya seputaran pembangunan rumahnya, yuk. Halo, Kak Nanda. Nah, Iya. ini teman-teman semua, pemilik rumahnya pasti kalian udah kenal dong siapa. Ini adalah public figure yang sangat-sangat terkenal ya Kak. Kak Nanda, boleh kita ngobrol-ngobrol seputar pembangunan rumahnya yang super mewah dan cantik ini Kak. Iya, rumah yang nyaman lah ya. Boleh. Sangat nyaman. Oke, kita Yuk. ngobrol sebentar ya. Yuk. Nah, Sobat Hunian, sekarang kita sudah bersama Kak Nanda. Kak Nanda pemilik dari rumah ini, teman-teman semua. Sekarang kita tanya yuk, gimana kesan-kesannya Kak Nanda untuk hasil rumahnya yang sudah dikerjakan oleh Dania Arsitek. Kak Nanda, sebelumnya aku mau tanya, tahu Dania Arsitek dari mana sih? Dari Google. Dari Google ternyata. Iya. Teman-teman. Boleh diceritain Kak awal kenalnya Dania? Iya, jadi memang benar ya. Kalau orang bilang tuh untuk nyari rumah atau tanah itu memang benar-benar seperti mencari jodoh. Nah, Iya kan? Apalagi sama yang tim yang pembangunnya juga gitu, yang benar-benar Betul. harus klik ya dari mulai designing. Nah, kalau awal pertama kenal sama Pak Fian itu, waktu itu kan saya mau beli rumah jadi. Karena kondisinya waktu itu pengen beliin yang biar cepet bisa ditempatin lah sama adik sama orang tua gitu kan. Udah bayar DP, terus tinggal bayar payment pertama karena waktu itu cash keras bertahap 2 kali gitu kan. Nah terus suami bilang, pokoknya rumah itu udah disurvei, udah ke notaris segala macam. Nah pas di notaris itu orangnya ternyata bilang, oh kok ternyata ini suratnya belum pecah nih gitu. Jadi mereka kayak bikin beberapa rumah kayak mini cluster gitu kan. Kok beda informasinya. Nah suami bilang, oh bisa nggak sebelum kita bayar uang yang besar, cari orang deh yang buat ngecek bangunannya seperti apa gitu. Kalau cuman masalah jendela atau pintu, istilahnya yang bisa gampang kita renov nggak apa-apa gitu ya. Tapi yang penting strukturnya atau bangunannya tuh bagus gitu. Walaupun bangunan baru dibangun ya. Waktu itu rumahnya juga belum jadi, bukan rumah second. oh jadi masih tanah, bentuk tanah gitu Enggak, ya? Kak? sudah bangunan. Oh, sudah bangunan. Sudah bangunan, tinggal finishing. Oh, tinggal finishing. Nah, karena kita mencari orang yang mengerti tentang bangunan itu, jadi waktu itu saya browsing arsitek Depok gitu, karena rumahnya di daerah Depok juga. Terus saya kontak, saya minta tolong, waktu itu langsung Pak Fian yang angkat gitu. Saya bilang, Pak bisa nggak kalau saya minta tolong survei bangunan aja gitu, nanti saya kasih seperti kalau Bapak survei tanah atau survei lokasi lah ibaratnya gitu. Tapi saya karena mau beli bangunan ini. Nah setelah disurvei secara profesional, bukan orang tua atau keluarga yang lihat gitu, dari orang yang punya ilmu gitu ya, ternyata ada beberapa faktor yang sangat fatal gitu, yang tanahnya kurang dari yang apa yang mereka jual, kurang 10 meter persegi, terus bangunannya ABCD bla 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 gitu. Terus saya oke, kayaknya saya belum jodoh deh sama rumah ini. Jadi DP-nya sebagian hangus, terus akhirnya saya yaudahlah sambil berjalan saya cari tanah aja. Nah itu kan juga takes time ya untuk dapat tanah, lokasi segala macam. Nah karena saya suka dengan penjelasannya Pak Fian ketika dia bilang, ya Bu maaf ya, saya sih netral sebagai yang saya tahu aja, bukan niat untuk membatalkan atau memutuskan harapan orang mau beli rumah gitu kan.
Akhirnya kita tetap jaga komunikasi. Pas saya udah punya tanah lokasi ini, saya juga suruh Pak Fian langsung survei, Pak gimana ya kalau tanah ini, gimana konturnya, gimana sekelilingnya gitu kan. Akhirnya Pak Fian datang lagi dan kita mulai lanjut ke ini ada iklan. Kita mulai lanjut ke desain gitu. Jadi kenalnya dari situ. Oh, dari situ. Jadi dari gagal beli rumah gitu. Oh, jadi hashtagnya gagal beli rumah ketemu Daniel. Iya. Nah, kan dari gagal beli rumah kayak orang putus cinta gitu Iya, ya, Kak. betul. Bener, patah hati kayak. Patah hati. Padahal rumahnya bagus loh gitu. Terus keluarga juga udah suka gitu. Tapi ternyata kan kita nggak bisa, gimana sih, memaksakan jodoh lah ya. Betul. Iya. Jadi gitu teman-teman semua. Nah, dari patah hati itu ketemulah Dania, langsung jatuh cinta, percaya dengan Dania. Iya, betul. Kenapa tuh, Kak? Karena kalau saya sih memang orangnya logis aja ya gitu Iya. ya, nggak suka basa-basi. Tapi misalnya ya walaupun kenyataan itu pahit, tapi kan kalau misalnya orang itu tegas ngasih tahu ini A B C D, terserah kalau misalnya mau diambil resiko atau enggak. Terus sama suami juga pasti berunding gitu kan tentang kondisi yang waktu itu rumah nggak jadi. Akhirnya suami juga bilang ya udah kalau misalnya emang kamu percaya, terus kita juga baca di Google review gitu kan, terus lihat websitenya, lihat Instagramnya kayak gitu-gitu. Oke deh, kita coba untuk desain dulu karena waktu itu kita belum memutuskan untuk bangunnya di mana nih, sama tim siapa gitu. Jadi berawal dari desain dulu gitu. Oke, tadi kakak bilang kan dari komunikasi itu ya Kak, terjalinlah akhirnya dari proses desain sampai ke finishing ini berapa lama Kak waktunya? Oh, kalau dari proses desain itu jujur ya ini tuh lumayan lama karena awalnya kan dari beli tanah ya. Iya. Nah, beli tanah seingat aku tuh bulan Maret atau April 2021 apa 2021? 2022 ya? 2021. Benar 2021. Terus ternyata pas beli tanah, sertifikatnya masih punya orang tua yang sudah meninggal. Dia harus bagi waris bla bla bla, terus ada anaknya yang di bawah 17 tahun harus sidang pengadilan. Jadi itu nungguin dari April ke Oktober sampai bisa balik nama. Itu baru balik namanya. Baru balik nama dulu karena kan kita sebagai pemilik tanah dan juga mau bangun rumah mau make sure banget nih ini tanah nggak bermasalah dan ini tanah udah atas nama kita sendiri kan, SHM-nya kan. Jadi itu prosesnya lama tuh udah. Tapi kan dari proses itu udah mulai kontak-kontak sama Dania ya. Terus saya bilang, Pak sabar dulu ya, saya masih mau urusin dulu nih gitu. Terus udah balik nama, kita baru ngurus IMB. Nah IMB berjalan, udah hampir keluar lah ibaratnya, udah final step, tinggal nungguin suratnya keluar. Barulah kita mulai masuk desain. Gitu, jadi nggak bisa semua brek sekaligus gitu ya, harus sabar ya. Karena kan harus yakin juga, IMB-nya beneran bisa keluar nggak nih gitu. Dari desain kan juga desain juga kan kita ajukan ke IMB. Jadi ada beberapa revisi dari pihak pemerintah tata ruang kota. Jadi di situ ada revisi juga yang harus sesuai peraturan daerah ya gitu. Itu di akhir 2021 kalau nggak salah. Nah 2022 itu baru kita bangun. Iya dari awalnya itu. Terus baru kita proses bikin layout ya, dari desain bikin layout segala macam. Fasadnya juga kayaknya itu hampir 3 bulan kayaknya ya. Karena kan gimana ya, oke, misalnya dari pihak saya itu udah ada, Pak ini tolong ya kita ada kebutuhan, kan ada form kebutuhan ruang ya, berapa kamarnya, berapa kamar mandi, mau ada ruang apa aja gitu kan. Dari situ misalnya kita udah kasih feedback, mungkin tim Danianya lagi sibuk sama klien lain kan juga, Bu ini ada prosesnya misalnya 7 hari kerja ya gitu, atau 10 hari kerja misalnya gitu kan. Berarti kan kita masih nunggu-nungguan juga tuh feedback masing-masing gitu. Luar biasa ya. Oh iya Kak, kakak itu kan Mirna tinggal di Belanda ya? Nah untuk tektokan sama Dania nih gimana Kak? Oh itu kita udah nggak kehitung meeting-meeting yang sampai tengah malam waktu Indonesia ya. Karena kan waktunya 5-6 jam bedanya tergantung winter atau summer gitu. Karena anggap aja 6 jam lah.
Jadi misalnya di Belanda masih siang, jam 1 siang, di sini kan udah jam 7 malam. Kalau kita meetingnya sampai 5 jam, bayangin dong, di sini udah jam 12 malam. Saya sih masih nggak apa-apa, paling lapar doang mau makan malam gitu ya. Tim Danianya luar biasa banget, mereka masih nungguin karena kadang kayak misalnya ada di beberapa meeting itu yang yaudah deh rapihin sekarang deh gitu. Misal ada revisi kan, langsung dikerjain sekarang gitu. Jadi ya udah saling tunggu, tapi akhirnya bisa berjam-jam sampai tengah malam kita meeting pakai Zoom. Luar biasa semua. Untuk yang terakhir nih, gimana perasaan kakak, kesan-kesannya terhadap hunian impian kakak dong ini? Gimana terhadap rumah ini? Puaskah atau gimana kak? Alhamdulillah ya, puas banget karena memang sesuai dengan ekspektasi gitu kan. Terus memang dari awal, malah pas masih jadi tanah, saya sempat bilang tuh sama Pak Jaka ya, yang arsiteknya ya, Pak, ini kok tanahnya kecil banget ya gitu. Karena waktu beli tanah pun kan saya masih di Belanda, jadi cuma di foto sama video doang. Waktu beli tanah di Belanda kakak? Di Belanda, jadi bener-bener kayak udah kan nemu calo yang ngasih, oke, dicek, pavian cek, terus juga orang tua ngecek, oke ini yang penting ya walaupun di depan gang kecil tapi masih muat satu mobil, masih nggak apa-apa lah gitu kan. Oh masih oke lah, yang penting depan jalan langsung aspal, jalannya nggak rusak gitu kan. Terus akhirnya dari mulai DP tanah, pembayaran tanah ke notaris, itu semua nggak ada yang saya datang ke Indonesia. Aku kira kakak tuh memang stay di sini untuk proses pembelian ada sampai setelah terima kunci gitu kak. Oh berarti luar biasa banget ya. Nggak ada, ini bener-bener makanya banyak banget yang bilang kok bisa sih beli tanah, bangun rumah itu online. Iya, itu online. 100% online dari Belanda. Ya mungkin kadang orang tua datang sini kan untuk ngecek gitu. Nah pas kemarin bulan Februari, pas kita mau signing kontrak mulai pembangunan, tanahnya mulai dibabatin karena tadi ini kebun pisang, bekas empang dan kebun pisang. Dan ada harta karun. Iya, ada harta karun, tumpukan sampah sampai 2 meter. Itu saya pas kesini pertama sama Pak Fian sama Pak Jaka, ini yakin ya saya jadi bisa bikin rumah di sini, kok kecil banget sih Pak gitu kan. Terus Pak Jaka bilang, Bu, ini biasanya kalau udah jadi rumah baru kelihatan gedenya, katanya gitu. Kalau masih tanah kelihatannya memang kecil gitu ini kan. Jadi apa kira-kira kayak iya gitu bener, karena kan dari awal nggak pernah ngeliat langsung lokasi tanahnya gitu. Jadi memang jawabannya tuh sangat puas karena kan dari awal ekspektasinya sudah tahu kan gitu. Cuma yang saya seneng memang akhirnya rumah itu modelnya kayak panjang banget ke belakang gitu. Jadi nggak kelihatan kalau dari depan nih gitu. Dari depan kelihatannya kecil banget. Iya. Masuk. Alhamdulillah, iya. Juga ya kak. Iya. Ya semoga rumah ini menjadi rumah impian, membawa kehangatan, membawa cinta untuk keluarga. Amin. Membawa keberkahan rezeki yang berlimpah untuk Kak Nanda, suami dan keluarga. Teman-teman. Amin. Terakhir kesan dan pesan untuk Dania sendiri apa kak? Oke, kesan dan pesannya, kesan saya sangat bangga dan juga terharu ya kan. Atas kerja kerasnya pasti semua tim Dania tuh kan bukan cuma satu orang ya, tapi banyak yang bekerja. Koordinasinya sangat bagus, komunikasinya pun sangat bagus, sangat membuat klien itu puas gitu. Jadi namanya kita manusia kan nggak bisa 100% sempurna ya. Dan juga pasti juga saya sebagai klien tuh pasti ada banyak maunya. Misalnya misalnya kita udah setuju sama RAB pun di tengah jalan, Pak model gini aja deh, ganti ini deh, ganti itu gitu ya kan. Begitu juga dengan tim Dania juga pasti ada sesuatu yang terjadi di lokasi, pasti kan ada perubahan juga gitu ya. Nah itu saya sangat puas. Terus pesannya buat teman-teman di rumah nih, calon-calon klien atau mungkin teman-teman kakak yang mau membangun rumah impian atau apa boleh? Iya, pesan-pesannya kalau bisa, kalau misalnya memang kan banyak yang tanya kenapa nggak beli rumah jadi aja gitu kan. Kalau saya sendiri, kenapa? Karena memang saya lebih merasa, ya itu kan pengalaman pertama beli rumah, mau beli rumah jadi gagal gitu, tidak sesuai yang diiklankan. Terus yang kedua menurut saya memang lebih banyak memakan kesabaran gitu, membutuhkan kesabaran, tapi hasilnya jauh lebih puas gitu karena kita bisa mengatur semua layout dan sesuai keinginan. Iya, keinginan, terus bahan-bahannya mau apa aja, modelnya seperti apa aja, dan pastinya
harus memilih tim arsitek dan juga kontraktor yang terpercaya gitu. Kalau teman-teman mau pakai Dania, Mama Hasya sih merasa sangat puas ya. Mudah-mudahan bisa terus kinerjanya bertambah terus, lebih bagus, lebih profesional lagi. Walaupun sudah profesional tapi tetap gitu, karena yang saya suka juga setiap hari selalu ada update. Apalagi pas di awal pembangunan ya. Kalau finishing mungkin kan nggak terlalu banyak karena lama kan prosesnya gitu. Tapi kita jarak jauh ya. iya, hampir setiap hari itu di WhatsApp grup ada foto, ada video gitu. Jadi kita tahu walaupun secara fisik waktu itu saya nggak di sini, tapi masih bisa ngeliat gitu. Sampai mertua yang di Belanda juga setiap hari kayak, wow, rumah kamu udah sampai ini loh, rumah kamu. Iya, karena kan waktu itu ditambahin di grup kan, walaupun dia nggak ngerti bahasa Indonesia. Paling nggak lihat tuh. Iya, lihat foto sama video tuh mereka udah yang hebat ya, kamu bisa bangun rumah jarak jauh beda benua katanya gitu. Betul. Iya, jadi memang kelebihan kita bangun rumah zaman sekarang dengan teknologi lebih mudah ya. Bisa lebih mudah untuk disupervisi, dan tim Dania juga sangat open kalau misalnya teman-teman mau kirim orang, mau dari pihak luar profesional supervisi atau dari keluarga sendiri supervisi. Karena memang tidak ada yang ditutup-tutupi kayak gitu. Karena kepercayaan dari customer itu nomor satu yang kita pegang. Iya. Seperti Kananda ini yang kita memang jarak jauh, komunikasinya hanya lewat udara gitu ya, lewat telepon atau WhatsApp gitu kan, tapi alhamdulillah semua sesuai ekspektasi. Iya, betul. Baik Kak, terima kasih untuk waktunya. Tadi kita udah lihat-lihat juga, udah tour juga, home tour juga, dan luar biasa. Iya, makasih. Sama-sama ya. Oke, untuk teman-teman semua, kalau misalkan mau membangun rumah impian atau sudah punya sketsa atau desain, boleh hubungi kami di Dania Arsitek. Nanti kita cantumkan nomor di bawah ini. Baik, sebelumnya dan selebihnya terima kasih. Sama-sama. Bye.